Selamat pagi anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Hari ini akan kita mulai pelajaran kita dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pembelajaran 9, yaitu mengenai pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, kita membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan alat reproduksi. Mengapa alat reproduksi harus dijaga kebersihannya? Alat reproduksi adalah bagian tubuh yang rawan terkena bakteri dan virus. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan alat reproduksi sangat penting agar seluruh tubuh kita pun terjaga kebersihannya. Membersihkan alat reproduksi harus dengan cara yang baik dan benar. Kesalahan dalam cara merawat alat reproduksi dapat mengganggu kesehatan alat reproduksi itu sendiri. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui cara membersihkan dan merawat yang baik dan benar. Yang pertama, manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi yang pertama yaitu mencegah timbulnya gatal-gatal. Yang kedua, badan terasa nyaman saat beraktivitas. Ketiga, menjaga alat reproduksi tetap bersih dan nyaman. Keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya, tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Tujuannya yang pertama, menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi. Kedua, membuat tubuh terasa nyaman terutama di sekitar alat reproduksi. Ketiga, mencegah terjadinya gatal-gatal di sekitar alat reproduksi. Dan yang keempat, membersihkan keringat dan kotoran di sekitar alat reproduksi. Yang ketiga, dampak alat reproduksi yang tidak bersih. Alat reproduksi yang tidak bersih dapat menimbulkan ruam dan rasa gatal. Rasa gatal tersebut diakibatkan tumbuhnya jamur di sekitar alat reproduksi. Nah, berikut dampak apabila alat reproduksi tidak dijaga kebersihannya dengan baik. Yang pertama, kotoran akan mengendap di sekitar alat reproduksi. Kedua, keringat dan kotoran penyebab penyakit mudah kembang. Ketiga, terasa gatal dan tidak nyaman saat beraktivitas. Keempat, muncul jamur di sekitar alat reproduksi. Kelima, membutuhkan biaya pengobatan yang besar jika terserang penyakit. Dan yang keenam, hilangnya rasa percaya diri. Bagian yang B, cara menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama yaitu kebersihan pakaian. Cara menjaga kebersihan pakaian yaitu menggunakan celana yang nyaman. Celana yang nyaman biasanya terbuat dari bahan katun. Bahan katun membuat sirkulasi udara di alat reproduksi menjadi lebih lancar. Dengan menggunakan celana katun dapat mengurangi kelembapan di sekitar alat reproduksi. Bagian yang keduanya, rajin mengganti celana dalam. Celana dalam sebaiknya diganti 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Terlebih jika kita hidup di Indonesia yang beriklim tropis. Iklim tropis membuat tubuh mudah berkeringat. Keringat akan mudah menempel di celana dalam. Keringat yang berlebihan dapat menyebabkan tumbuh jamur dan menimbulkan rasa gatal. Oleh karena itu, kamu harus rajin mengganti celana dalam agar kebersihan alat reproduksi tetap terjaga. Yang kedua, kebersihan tubuh. Cara memelihara alat reproduksi serta kaitannya dengan kebersihan tubuh. Yang pertama, mengeringkan alat reproduksi. Mengeringkan alat reproduksi adalah salah satu cara agar alat reproduksi tetap sehat.
Setelah buang air besar atau buang air kecil, keringkan alat reproduksi menggunakan handuk. Bagian yang keduanya, rajin mencuci tangan. Tangan merupakan anggota tubuh yang sering digunakan untuk beraktivitas. Oleh karena itu, tangan harus dalam kondisi bersih dan steril. Jika tangan belum dibersihkan, maka kuman dan bakteri kemungkinan masih menempel pada tangan. Bagian yang ketiganya, membasuh alat reproduksi dengan benar. Membasuh alat reproduksi harus dilakukan dengan benar. Apabila setelah buang air besar dan kecil, cara membasuhnya dengan benar adalah dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Hal ini berguna untuk membuang bakteri dan kuman yang ada di bagian depan menuju belakang. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu, yaitu mengenai cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebagai latihannya, yang pertama, mengapa alat reproduksi harus dijaga kebersihannya? Kedua, tuliskan 4 manfaat kebersihan alat reproduksi. Ketiga, sebutkan 4 tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Keempat, tuliskan 3 dampak alat reproduksi yang tidak bersih. Dan yang kelima, tuliskan 2 cara menjaga kebersihan alat reproduksi dan sebutkan contohnya. Nah, demikianlah untuk pelatihan pengetahuan kita. Silakan kerjakan di buku latihannya dan simak kembali video pembelajaran kita hari ini untuk menjawab pertanyaan yang ada pada video ini. Sebagai nilai pengetahuan keterampilannya, sebagai latihan keterampilan, buatlah dalam tabel manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi dan dampak alat reproduksi yang tidak bersih. Jadi di sini tabelnya nanti mengenai manfaat menjaga kebersihan reproduksi dan dampak akibat tidak bersih. Kerjakan di kertas HPS-nya dan tulis yang bagus. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu. Tetap semangat dan terima kasih. Shalom.